Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Kali ini kita akan belajar tentang perspektif global, terkhusus tentang hakikat dan konsep dasar perspektif global. Perspektif global mempunyai definisi suatu cara pandang dan cara berpikir terhadap suatu masalah, kejadian atau kegiatan dari sudut kepentingan global, yaitu dari sisi kepentingan dunia atau internasional. Agar lebih paham tentang perspektif global, mari kita mempelajari isu-isu masalah global yang dilihat dari sisi pandang global atau umum. Isu yang pertama yang saya ambil adalah isu lingkungan. Sebagai contoh isu lingkungan adalah kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Pulau Kalimantan di Indonesia. Ternyata tidak hanya merugikan Indonesia saja, tetapi banyak juga negara tetangga yang terkena dampaknya. Seperti contohnya jadwal penerbangan yang tergeser karena kabut kebakaran, listrik yang padam, dan juga polusi udara yang meningkat akibat kebakaran hutan. Ternyata kebakaran hutan memiliki dampak globalisasi yang lumayan banyak juga ya. Isu yang kedua yang kami ambil adalah isu tentang HAM. Sebagai contoh isu HAM adalah penindasan etnis Rohingya yang ada di Myanmar. Konflik antara dua etnis Rohingya dan Rakhine yang ada di Myanmar ternyata memiliki dampak kepada negara-negara tetangga Myanmar. Sebagai contoh, kita negara Indonesia, termasuk negara yang menjadi tempat pengungsian warga etnis Rohingya yang tertindas di Myanmar, sehingga negara Indonesia pun terkena dampaknya akibat konflik dua etnis di Myanmar tersebut. Isu selanjutnya adalah isu studi dunia tentang jaringan 5G. Dianggap belum aman, jaringan internet yang berawal dari jaringan 2G sekarang upgrade menjadi jaringan 5G. Berikut istilah-istilah jaringan internet yang ada di dunia dan sekarang akan memiliki jaringan internet baru, yaitu 5G, yang dikenal memiliki kecepatan yang lebih cepat daripada jaringan 4G. Tentu saja hal ini memiliki dampak positif dan juga negatif pada kehidupan manusia. Walaupun memiliki keunggulan yang 10 kali lebih cepat dibanding 4G, jaringan 5G memiliki kelemahan dalam privasi dan keamanan. Kemudahan dalam mentransfer data berkualitas tinggi menjadi penyebab rentannya tingkat keamanan. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang globalisasi, yang tentu saja globalisasi memiliki keterkaitan dengan perspektif global. Apa itu globalisasi? Nah, globalisasi merupakan proses penduniaan, artinya segala aktivitas diperhitungkan untuk kepentingan dunia. Ini disebabkan oleh saat ini tidak ada lagi suatu bangsa yang homogen dan statis. Setiap bangsa berkembang dan berinteraksi dengan bangsa lainnya. Kita harus terbuka dengan dunia luar, tetapi kita harus kokoh dengan akar budaya bangsa kita. Globalisasi di Indonesia terbagi 3, yaitu bidang ekonomi, bidang budaya, dan bidang politik. Adapun ciri-ciri globalisasi sebagai berikut. Yang pertama yaitu informasi, geopolitik, ketergantungan, dan pendidikan. Dampak positif dari globalisasi ada 3, yaitu perkembangan iptek, perubahan nilai dan sikap, dan meningkatkan kualitas hidup. Nah, dampak negatif dari globalisasi yaitu